belajar dari Zoom ya, karena nggak sanggup saya kalau ke kampus. Oke, nah kita lanjutkan ya. Minggu lalu kan kita sudah mulai perkuliahan kita ya kan. Eh, Sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan cara penentuan nilai tetapan kesetimbangan ya. Nah, minggu lalu kita baru mempelajari definisi dan formula ya, untuk menentukan KC dan KP ya. KP kalau kalian ingat dia tekanan parsial ya kan. KC itu berdasarkan konsentrasi. Ini kita minggu ini mempelajari beberapa cara penentuan nilai tetapan kesetimbangan kimia. Kedengaran suara saya kan? Dengar, Bu. Oke. Nah, jadi misalnya kita punya reaksi ya A menjadi 2B. Nah, ini reaksinya dalam kesetimbangan ya, dalam kesetimbangan. Nah, ini kita mau menentukan bagaimana derajat disosiasi dari reaksi ini. Nah, derajat disosiasi itu biasanya nilainya eh, adalah pecahan, ya, pecahan. Dan dia tidak pernah satu, ya, selalu lebih kecil dari satu. Dan eh, makanya ini disebut sebagai fraksi molekul yang benar-benar berdisosiasi. Fraksi molekul reaktan yang benar-benar berdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan dalam sampel. Nah, inilah definisi dari derajat disosiasi. Sudah? Kalian mau catat atau bagaimana? Dicatat aja, Bu. Oke, coba. Sudah? Sudah, Bu. Bentar, Bu. Ya. Nah, sekarang, jadi kalau kita punya reaksi A gas menjadi 2B, nah ini dia mengalami kesetimbangan. Untuk menentukan derajat disosiasinya, kita bisa menggunakan tabel APK. Tabel APK itu A-nya itu awal, P-nya itu perubahan, K-nya adalah kesetimbangan. Ya. Nah, jadi bisa kita tentukan menggunakan tabel APK.
Udah ya? Ya, rasa sudah ya. Nah, sekarang ini contohnya tabel APK. Pada awal reaksi itu biasanya, ya kan, A itu ada sejumlah N molekul. Sementara si B ini adalah nol. Kenapa? Karena B adalah produk ya. Pada awal reaksi tentunya hmm, produk adalah nol. Ya. Nah, pada saat perubahan itu adalah alfa dikali N. Nah, N itu adalah awal. Siapa yang? Nah, N itu adalah awal. Sementara alfa ini yang kita sebut sebagai fraksi A yang mengalami disosiasi atau kita sebut sebagai derajat disosiasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, siapa yang ribut ini? Syakarina. Oke. Nah, jadi pada saat kesetimbangan itu, si A ini tentunya N dikurang alfa N, ya. Tapi kalau untuk produk dia positif 2 alfa N. Nah, nanti kalian bertanya dari mana duanya, kenapa 2? Karena koefisien stoikiometri B ya 2 kali koefisien stoikiometri A. Nah, jadi pada tabel APK ini ingat pada perubahan A itu akan berkurang, tapi B akan bertambah. Ya. Dibilang ya, kalau udah selesai kalian catat ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menentukan fraksi mol, berarti fraksi mol A itu berarti N dikali 1 dikurang alfa, ya, dibagi total dari molnya. Total dari molnya berarti N dikali 1 dikurang alfa ditambah 2 N alfa. Atau kalau kita sederhanakan, dia menjadi 1 dikurang alfa per 1 ditambah alfa. Sementara B adalah sama dengan 2 alfa per 1 ditambah alfa. Nah, ingat, Kx ini adalah Kc, ya, sama dengan Kc. Nah, Kc ini adalah produk, jumlah mol produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi dengan jumlah mol reaktan. Nah, berarti dalam hal ini adalah 2A dibagi 1 tambah alfa pangkat 2, nah, lalu dibagi 1 kurang alfa dibagi 1 tambah alfa. Atau kalau kita sederhanakan, dia menjadi 4 alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa kuadrat.
Nanti bilang ya kalau sudah selesai ya. Sampai di sini nggak ada pertanyaan kan? Belum ada pertanyaan kan? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, jadi kalau KP, kalau kalian ingatnya minggu lalu, ya, KP itu sama dengan KX dikali P total pangkatkan jumlah dari koefisien stoikiometri. Nah, artinya eh, yang ini sigma VI ini ya, ini sama dengan koefisien stoikiometri produk dikurang koefisien stoikiometri reaktan ya. Nah, berarti artinya kalau kita pakai persamaan dua ini tadi, ya kan? Berarti KP ini sama dengan 4 alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa kuadrat dikali P total. Nah, tapi persamaan 4 ini khusus untuk reaksi A menjadi 2B. Untuk reaksi A menjadi B tentunya dia si KX-nya ini akan berbeda. Jadi jadi persamaan 4 ini spesifik untuk reaksi A menjadi 2B. Nanti dibilang ya kalau udah selesai ya. Biar kita lanjut. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita punya data delta G naught formation dalam kilojoule per mol untuk senyawa N2O4 menjadi NO2 ya. Nah, di sini diketahui eh, suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Pertanyaannya ini adalah berapa konstanta kesetimbangannya dan berapa derajat disosiasinya. Reaksinya itu N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Artinya apa? Persamaan 4 tadi bisa kita pakai, ya kan? Karena persamaan 4 itu kan A menjadi 2B. Nah, ini kan ini A-nya, ini B-nya. Jadi antara A dengan B itu koefisien stoikiometrinya adalah 1:2. Oke. Nah, apa yang harus kita kerjakan dulu ini? Coba lihat catatan minggu lalu. Berarti kita harus menghitung delta G dari apa? Delta G dari reaksi. Nah, berapa delta G reaksinya ini? Bagaimana menghitung delta G reaksi? Bagaimana menghitung delta G reaksi? Ayo, mahasiswa PSPK 22D. Bagaimana menghitung
delta G reaksi. Kalau kita ketahui delta G formation dari produk dan reaktan. Bagaimana kita menghitungnya? Dikalikan sama koefisiennya, Bu. Dikalikan koefisiennya, lalu Dikurang sama reaktannya, Bu. kurang sama reaktan. Artinya, berarti delta G reaksinya itu adalah sama dengan 2 dikali 51,3 dikurang 99,8 kilojoule per mol. Jadi berapa delta G reaksinya? Berapa? Coba hitung dulu. 2,8, Bu. 2,8 kilojoule per mol. Per mol. Oke. Nah, sekarang kita tahu udah delta G reaksinya. Bagaimana kita menghitung K atau menghitung K dulu lah ya. Menghitung K-nya. Bagaimana? Minggu lalu ada rumusnya nggak? Menggunakan rumus AG sama dengan RT in KP, Bu. RT minus RT sama dengan minus RT ln KP. Jadi kalau kita tahu si delta G reaksinya adalah 2,8 kilojoule per mol, ya, berapa KP-nya kalau begitu? Berapa KP-nya? Bagaimana menghitungnya? Berarti kan pertama kita harus hitung berapa nilai LNKP. Nah, setelah kita dapat nilai LNKP, berapa KP-nya? Coba, ayo. Biar jangan ngantuk sambil kita ngitung-ngitung ya. Nah, ini jam-jam ngantuk kan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab? Tahu kan cara perhitungannya? Oke. Nah, kalian tahu kan ada scientific kalkulator kan? Scientific kalkulator ya. Oke. Tadi bagaimana kita cara cara bagaimana rumusnya? Delta G reaksi sama dengan negatif RT ln KP. Benar nggak? Ya kan? Nah, delta G-nya tadi berapa? 2,8. 2,8 kilojoule per mol. Jadi kalau kita ubah joule jadinya 2.800 ya. Benar nggak? 2.800. Lalu kita bagi apa? Kita bagi dengan R dan T ya kan? R-nya itu adalah 8,314 ya kan?
Suhunya berapa? Suhunya 25, Bu. 25, tapi ingat itu dalam derajat Celcius kan? Nah, berarti harus kita ubah ke Kelvin. Nah, jadi kalau kita ubah ke Kelvin, 25 derajat Celcius itu sama dengan berapa? 25 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin, dia sama dengan 298. 298, ya kan? Nah, dapatlah kita ini kan, dapat kita ini. Inilah LNKP-nya. Berarti LNKP-nya adalah 1,13 ya. Nah, jadi misalnya kita buatlah negatif answer. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, negatif 2800 ya kan dibagi 8,314 dikali 298 itu sama dengan ini 1, nah jadi kan kita ini LNKP-nya, tapi yang mau kita cari adalah KP-nya, benar nggak? Jadi kita inverse-kan si LN dari answer. Nah, dari si negatif 1,13. Nah, jadi dapatnya adalah 0,322. Jadi KP-nya adalah 0,322. Ya. Oke, ada yang dapat segini? Ada yang dapat 0,322? Halo? Ada yang dapat 0,322? Nggak ada. Kenapa? Kenapa nggak dapat? Nggak tahu cara menghitung yang mana, Catherine? Catherine Lawrence. Nggak tahu menghitung yang mana? Masih kurang paham, Bu, sama yang kalkulator saintifik tadi, Bu. Oh, kalian nggak pernah pakai kalkulator saintifik? Pernah kan? Nah, gini kan? Tadi yang delta G reaksi dibagi RT tadi kan, dibagi R dikali T tadi kan, itu baru ln dari Kp. Nah, jadi yang kita perlukan adalah Kp. Jadi untuk menghitung berapa nilai Kp-nya, kita harus E pangkatkan negatif 1,13. Makanya saya buat tadi inverse dari E pangkat X. Nah, jadi makanya dapatnya E pangkat sesuatu. Jadi kita harus hitung yang kosong ini. Yang kosong ini kita masukkan si answer ini tadi, si negatif 1,13. Bisa kita buat gini, negatif 1,13. Pasti jawabannya juga adalah 0,323 dan 0,322. Sama dekat itu. Ya, begitu. Ngerti nggak? Jadi, karena yang kita dapat itu nilai LNKP-nya berapa. Tetapi yang kita butuhkan adalah berapa KP-nya. Nah, jadi harus E pangkat dari si LNKP tadi, di mana LNKP-nya adalah negatif 1,13 dan seterusnya, panjang angkanya. Oke? Ya, berarti sekarang KP-nya kita udah dapat kan? Benar nggak? Ya kan? Apa pertanyaannya apa tadi? Berapa nilai K-nya? Nah, nilai KX-nya bisa nggak kalian hitung? Berapa nilai KX-nya? Kayak mana tadi? Rumus KX-nya, kan? Ini kan tadi udah dapat kita si nilai KP-nya, ya kan? Berarti kita harus cari nilai KX-nya agar kita bisa menghitung apa? Derajat disosiasi, ya. Nah, jadi kan kita harus menghitung alfa. Untuk menghitung alfa ini kan kita perlu tahu berapa nilai KX-nya, ya. Nah, dari soal tadi P totalnya berapa? P totalnya berapa? Ini kan ada tekanan total dia 1 ATM. Nah, 1 ATM. Berarti eh, kita masukkan
KP-nya tadi udah tahu kan 0,322. Nah, lalu sama dengan KX. Nah, ini di 1 dipangkatkan berapa total dari koefisien stoikiometrinya? 2 dikurang 1. Benar nggak? Ya kan? Kan reaksinya A menjadi 2B itu kan? Reaksinya kan ini N2 N2O4 menjadi 2NO2. Nah, jadi total koefisien stoikiometri produk 2, nah, dikurang total koefisien stoikiometri reaktan, yaitu 1. Nah, jadi artinya apa di sini? Berarti Kp sama dengan Kx. Benar nggak? Karena kan P totalnya juga adalah 1 atm. Jadi yang terakhir yang perlu kita tentukan adalah berapa derajat disosiasinya. Bisa nggak kita eh, pakai persamaan 4 alfa kuadrat dibagi 1 alfa kuadrat ini? Bisa ya, karena reaksi contohnya itu tadi adalah A menjadi 2B. Nah, jadi alfanya berapa ini? Coba kalian hitung. Berarti kan ini 0,322, ya kan? Dikurang 0,322 alfa kuadrat, nah, sama dengan 4 alfa kuadrat. Nah, jadi alfanya berapa kalian dapat? Coba hitung. Coba hitung alfanya berapa. Berapa alfanya? Ayo coba hitung. Biar jangan ngantuk juga kan? Benar nggak? Nanti kalau kalian apa bawaannya jadi ngantuk ya kan? Jadi makanya coba coba kita sama-sama saling menghitung biar lebih bersemangat kita jadinya ya. Coba dicatat. Ini kan tadi udah kalian catat kan? Persamaan 4 kan? Udah kan? Nah, ini sekarang ini soalnya, ya kan? Ini kita delta G-nya, delta G-nya 2,8 kilojoule tadi kan. Nah, lalu Kp-nya kita dapat 0,323 atm. Nah, sekarang yang tinggal apa? Yang tinggal adalah derajat disosiasi. Berapa derajat disosiasinya? Coba. Saya kasih waktu berapa? 4 menit. Bisa? Alfanya 3,6. Berapa? 3,6. 3,6. Nah, kita coba. Nah, alfanya nggak bisa. Alfa itu kan ingat saya bilang tadi. Alfa itu selalu pecahan. Kalau 3,6 dia lebih besar dari 1 kan. Nah, alfa itu kan derajat disosiasi atau fraksi. Nah, ini makanya di sini alfa adalah 0,273. Oke. Ini kalian perlu catat nggak yang ini? Nggak kan? Perlu atau nggak? Hah? Perlu, Bu. Perlu. Oke, coba dicatat dulu. Nah, jadi hati-hati kan tadi definisinya eh, si alfa itu adalah derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi itu selalu dia di antara 0 dan 1. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian dapat lebih besar dari 1, kalian perlu perlu pertanyakan apa yang salah dari cara kalian menjawab gitu ya. Jadi eh, begitu caranya kita mencek hasil pekerjaan kita gitu ya.
Sudah? Selesai ini dicatat belum? Belum, Bu. Ambil diperhatikan ya. Jadi kalau kalian lihat pelajaran kita hari ini berhubungan dengan pelajaran yang minggu lalu ya. Karena ini kan yang ini kita mengetahuinya dari pelajaran minggu lalu. Kalau kalian ingat pelajaran minggu lalu kan kita apa itu KC, apa itu KP, nah, bagaimana kaitan KP dengan eh, energi bebas Gibbs ya. Sudah? Sudah selesai nih ya. Nah, lalu kalau gitu kita menghitung eh, alfa atau derajat disosiasinya kita tinggal memasukkan ini ya. Eh, berapa nilai P total, berapa nilai KP. Nah, kita hanya bisa menggunakan rumus yang ini, yang 4 alfa kuadrat per 1 dikurang alfa kuadrat, khusus untuk reaksi A menjadi 2B ya. Kalau reaksinya bukan A menjadi 2B, nah, nggak bisa kita gunakan ya. Iya. Apa Bu? Harus Bu, nanti gantinya nggak bisa kapan lagi. Kami sekeluarga terkena flu ini, jadi makanya saya nggak bisa ke kampus. Satu keluarga kena flu. Kalian pun harus jaga kesehatan ya. Udara panas sekali. Sudah ini? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Oke, sebentar ya. Saya disiplinkan dulu anak saya ya. Bentar ya.
Oke, nah jadi di sini alfa itu ya, kita lanjutkan alfa ini fraksi mol ya. Nah selalu jadi ingat, keep in your mind, alfa itu harus bilangan positif. Jadi kalau kalian dapat negatif juga itu berarti ada yang salah dengan perhitungan kalian. Dan nilainya itu pecahan, jadi antara 0 dan 1 ya. Oke, nah itu kita sudah belajar. Nah, sekarang contoh kedua. Nah, jadi memang hari ini kita banyak melakukan perhitungan-perhitungan ya. Misalnya kita punya reaksi A ditambah 2B menjadi 2C ya. Nah, awalnya tentunya yang ada adalah si A dan B. Karena A dan B adalah reaktan, sementara C adalah produk, itu masih dia 0. Jadi kalau kita buat tabel APK, ya kan, dia A tambah B itu awal itu 1 dan 2. A adalah 1, B adalah 2. Ya. Nah, di sini disebutkan pada saat kesetimbangan. Berarti A awal perubahan kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan si C ini adalah 0,6. 0,6 mol. Nah, tekanan totalnya adalah 0,890 atm pada suhu 1350 Kelvin. Nah, pertanyaannya adalah pertama berapa mol A dan B pada saat kesetimbangan? Ya. Lalu dua itu berapakah fraksi mol A, B, C pada saat kesetimbangan? Dan pertanyaan yang terakhir adalah berapa nilai Kx, Kp, dan delta G reaksi? Ya, delta G not reaksi. Nah, artinya berarti ini pertama-tama kalian harus menentukan berapa mol A dan B pada saat kesetimbangan. Nah, jadi berarti kita harus membentuk tabel APK. Ya, tabel APK. Nah, jadi tabel APK itu berarti awal itu A1, B2, C adalah berapa? 0. Ya. Sementara perubahan itu kita belum tahu apa-apa. Ya, perubahan belum tahu apa-apa. Yang kita ketahui adalah K-nya pada saat kesetimbangan. Yaitu pada saat kesetimbangan C-nya itu adalah 0,6 mol. Nah, otomatis berarti kita tahu berapa C pada saat perubahan ya. Berarti 0,6 mol itu sama dengan 2 alfa N. Nah, misalnya kita buatlah si A ini adalah N. Ya, berarti perubahan A ini kan negatif alfa N. Nah, perubahan B negatif 2 alfa N. Ya kan? Nah, sementara C ya tentunya dia positif 2 alfa N. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu 0,6 mol itu adalah sama dengan 2 alfa N. Nah, jadi alfanya berapa? Berapa alfanya? Nah, berarti kan A-nya ini kan N dikurang alfa N. Nah, sementara si B ini adalah 2 dikurang 2 alfa N. Nah, sementara si C adalah 2 alfa N. Ya, ini dia tabel APK-nya. Ya, karena ini N-nya adalah 1 mol, ya, otomatis dia perubahannya adalah hanya negatif alfa ya, karena alfanya adalah eh, 1, N-nya adalah 1. Nah, ini dia negatif 2 alfa. Sementara ini adalah positif 2 alfa. Nah, kalau misalnya 2 alfa sama dengan 0,6 mol, ya kan? Berarti alfanya adalah berapa? 0, berapa? 0,3 ya. Nah, jadi berarti berapa jumlah mol A pada saat kesetimbangan? 1,3.
1,3? Enggak lah. 1 dikurang alfa ya. Jadi 1 dikurang alfa, 1 dikurang 0,3, 0,7. 0,7. Nah, lalu B-nya berapa? 2 dikurang 2 alfa. Jadi 2 dikurang 0,6, 1,4. 1,4. 1,4. Nah, jadi kalau saya tanya berapa jumlah mol si A dan B pada saat kesetimbangan, untuk si A adalah 0,7, untuk si B adalah 1,4. 1,4. Nah, ya 1,4. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian udah mengerti belum untuk men-setup tabel APK ini? Awal perubahan kesetimbangan. Udah mengerti belum? Udah mengerti belum? Hah? Udah ngerti belum? Izin bertanya, Bu. Ya, Nindi. Kenapa Nindi? Tadi pas saya cari untuk apa tabel APK-nya itu, sebelum Ibu menjawab untuk alfanya 0,3, yang saya dapat untuk mol A dalam kesetimbangan itu 0,4, Bu. Tapi mol dari B-nya itu 1,4. Oh, kenapa kamu bisa dapat 0,4? Kan mol mula-mulanya kan 1 mol. Terus ada mol C dalam perubahan atau dalam keadaan reaksi. Enggak. Jadi saya kurang Hmm. Jadi saya kurangkan 1 dikurang 0,6 itu. Jadi hasilnya 0,4. Tapi Kamu lupa koefisien stoikiometrinya. Karena kan iya. A dengan C ini kan 1:2. Jadi nggak bisa langsung kamu 1 dikurang 0,6 ya. Makanya Baik. sebenarnya secara ideal yang kamu harus lakukan itu jangan langsung kamu kurangkan eh, A dengan si C saat kesetimbangan. Kenapa? Karena ini kan ada perbedaan koefisien stoikiometri. Jadi yang harus kamu kerjakan itu adalah kamu mencari alfa dulu. Ya, Nindi? Ya udah paham, Bu. Sudah lihat kesalahan saya. Oke, good. Ya, bagus. Kalau udah tahu kan, maksudnya bagus kan. Berarti kamu eh, yang parah itu ketika kita nggak tahu apa kesalahan kita, ya. Tapi kalau kita tahu apa kesalahan kita, kan kita bisa perbaiki, ya. Oke, oke. Berarti ini yang satu sudah terjawab ya, benar kan? Terjawab. Nah, sekarang kalau ditanya fraksi mol A, B dan C, berapa nilainya? Bagaimana kita menghitung fraksi mol? Fraksi mol itu berarti jumlah mol, misal untuk A, jumlah mol A dibagi total mol dari semuanya, ya kan? Nah, berarti kalau dalam hal ini A itu tadi berapa jumlah molnya adalah 0,7. Nah, berarti 0,7 dibagi 0,7 ditambah 1,4 ditambah 0,6. Nah, berapa fraksi mol A ini? Coba kalian hitung dulu.
Sudah? Udah di apa? Dihitung berapa fraksi mol A-nya? 0,25. 0,25. Fraksi mol B? 0,51. 0,51. Fraksi mol C? 0,22. 0,22. Coba kita lihat ya. Nah, jumlah total fraksi mol, jumlah total molnya adalah 2,7 ya. Berarti fraksi mol A adalah 0,7 dibagi 2,7. Nah, fraksi mol B berarti 1,4 dibagi 2,7. Nah, fraksi mol C adalah 0,6 dibagi 2,7. Nah, kita lihat berarti fraksi mol A adalah 0,259 ya. Kalau misalnya di sininya kita beda angkanya wajar itu ya karena kita pecahan ya. Baru fraksi mol B-nya adalah 0,519, lalu fraksi mol C-nya adalah 0,22. Oke. Nah, oke. Nah, sampai di sini berarti kita sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2. Nah, sekarang berapa nilai KX-nya? Bagaimana kita menghitung KX-nya? KX-nya berarti kan produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi eh, reaktan dipangkatkan koefisien stoikiometri. Jadi jadi kan di sini berarti eh, produknya adalah 0,222 ya kan? Berarti 0,22 pangkat 2 dibagi 0,259 dikali 0,519 pangkat 2. Berapa itu berarti KX-nya? Berapa KX-nya? Ayo, ada yang bisa mendapat berapa nilai KX? Ada yang dapat berapa KX-nya? Ayo, siapa? Siapa yang mau volunteer menjawab ini? Siapa yang dapat KX-nya berapa? 0,037. 0,037. Nah, sekarang berarti kalau udah kita dapat KX, bagaimana kita menghitung KP? KP sama dengan, kan tadi ada kan? Nah, KP sama dengan KX dikali P total pangkat dari koefisien stoikiometri. Nah, kita KX-nya udah tahu, P totalnya berapa tadi? P totalnya adalah 0,890. Nah, jadi KP-nya berapa? Coba kalian hitung. Ya kan? KP-nya berapa? Terakhir, kalian tahu KP, nah, kita bisa menghitung berapa delta G-nya, yaitu negatif RT ln KP. Ya.
Ya, berapa KP-nya? KP-nya dapatnya berapa? 0,03. 0,0. Ini kita lihat ya jawabannya. KX-nya adalah 0,7064. Benar, kalian dapat segitu nggak? 0,77064. Ya. Lalu KP-nya adalah 0,628. Nah, sekarang berapa delta G reaksinya berarti? Delta G not reaksinya. Berapa delta G? Delta G reaksinya ya. Ini KX-nya benar nggak kalian tadi jawabnya? Benar nggak? Hah? Siapa tadi yang jawab? Benar nggak? Dapat 0,7064 nggak kalian? Enggak. Hah? Enggak, Bu, salah perkaliannya, Bu. Oh, salah perkalian. Berarti bukan, yang penting kalian mengerti konsepnya ya, mengerti konsepnya. Nah, kalau salah perkalian ya mau, artinya kalian harus lebih hati-hati berhitung ya. Asal jangan kalian salah konsep. Ingat aja dia, produk pangkat 2, produk pangkatkan koefisien stoikiometri dibagi reaksi dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, jadi kalau kalau A itu kan dia 1 koefisien stoikiometrinya. Jadi ya pangkat 1. Nah, B itu dia kita pangkatkan 2. Oke. Nah, sekarang berapa delta G not reaksinya? Ada yang bisa hitung? 518. Berarti kan tinggal negatif RT, LNKP. Nah, pertama berarti berapa LN 0,628. Lalu kita kalikan, tadi RT-nya berapa? Totalnya, suhunya berapa? 1350, Bu. Nah, 1350. Nah, coba kita pakai lagi si si scientific calculator tadi kan. Nah, berarti yang pertama harus kita kerjakan adalah kita menghitung LN dari 0,628. Benar nggak? Ya kan? Nah, LN 0,628 dia adalah negatif. Kita kalikan dengan negatif 8,314. Lalu berapa tadi ininya? T-nya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Saya nggak ingat. 350. 350 Kelvin. Jadi dia delta G-nya adalah 5.221 kilojoule per mol. Nah, jadi kalau ini joule per mol. Jadi kalau kilojoule kita bisa sebut dia 5,2. Nah, 5,2 kilojoule per mol. Ada yang dapat segitu? Ada yang dapat segitu nggak? Ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi delta G kan. Jadi kita dapat 5.221 joule per mol atau 5,2 kilojoule per mol. Ya. Sudah? Sudah selesai kalian catat? Sudah ya? Nah, karena kalian tadi kan sambil berhitung ya, kita lanjut dengan yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan Van Hoff. Nah, persamaan Van Hoff ini menyatakan bahwa suhu itu dia
akan perbedaan suhu akan menentukan konstanta kesetimbangan. Nah, jadi misalnya kita ketahui dari minggu lalu nilai Kp itu tidak ditentukan oleh tekanan, ya, tapi ditentukan oleh komposisi dari si reaksinya. Nah, sebaliknya kalau suhu, nah itu lain lagi ceritanya. Suhu itu akan mempengaruhi nilai K, konstanta kesetimbangan. Nah, jadi makanya di sini kita masuk mempelajari persamaan Van Hoff, ya, persamaan Van Hoff yaitu ketergantungan suhu pada konstanta kesetimbangan. Iya, benar. Iya, Pak. Oh, kalau gitu kita kurangnya dengan mudah. Itu ada nanti telepon lah kalau kamu sibuk telepon sekarang. Nah, sekarang takut nanti kirimnya agak payah kita ya. Jadi aku bilang aja punya, iya oke, ya, ya, terima kasih. Oke, selesai nih? Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai delta G reaksi. Ini bergantung pada suhu. Jadi kenapa suhu itu mempengaruhi nilai K? Karena suhu itu mempengaruhi nilai delta G reaksi, delta G not reaksi. Nah, jadi berarti di sini kita ada kaitannya kan, karena si Kp dan delta G not reaksi ini berpengaruh. Nah, jadi makanya di sini kita bisa masuk ke definisi fungsi Gibbs ya. Jadi kalau ada kondisi suhu dan tekanan konstan, kita punya delta G not pada suhu 2 dibagi suhu 2 dikurang delta G not suhu 1 dibagi suhu 1. Nah, ini sama dengan entalpi dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Nah, inilah dari persamaan 5 inilah kita bisa lihat bahwa nilai delta G not reaksi dipengaruhi oleh suhu. Otomatis nilai Kp juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi disitulah kita masuk dengan persamaan Van Hoff. Ya, persamaan Van Hoff. Selesai nih? Oke. Nah, sekarang berarti kita masukkan ya, kan tadi kita tahu delta G not itu sama dengan negatif RT lnK. Nah, kalau kita masukkan persamaan 5 ke persamaan 6, yang berarti kita masukkan ini, ya maksudnya kita substitusikan. Nah, kita yang dapat itu adalah negatif RT2 lnK2 dibagi T2 dikurang negatif RT lnK1 dibagi T1 sama dengan delta H not dikali 1 dikurang 1 dibagi T2 dikurang 1 dibagi T1. Ya. Berarti di sini T2-nya bisa nggak kita coret ini? Bisa kan? Nah,
T1-nya juga bisa kita coret. Nah, jadi kalau misalnya kita keluarkan R, nah, kita punya R ya, negatif R gitu misalnya. Nah, jadinya kita punya ln K2 dikurang ln K1 ya. ln K2 dikurang ln K1. Nah, jadi kalau ln itu ln dikurang misalnya ln dikurang ln bisa nggak kita sederhanakan jadi ln K2 dibagi K1? Bisa nggak seperti itu? Bisa ya. Nah, jadi si R-nya ini bisa kita pindahkan, gabungkan sesama konstanta. Makanya jadinya kita dapat itu ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H naught dibagi R dikali seperti 2 dikurang seperti T1. Jadi, makanya kita dapat persamaan 8. Nah, persamaan 8 inilah yang kita sebut sebagai persamaan Van Hoff. Ya. Nah, persamaan 8 ini kita sebut sebagai persamaan Van Hoff. Ya, selesai nih? Belum, Bu. Belum. Oke. Sudah? Sudah ini? Oke, ya. Nah, sekarang berarti dari persamaan 8 ini ya kita bisa melihat bahwa entalpi entalpi itu dia harus pada rentang suhu tertentu. Kenapa? Karena eh, tidak bisa kita hanya melihat dari persamaan 8. Kita harus juga melihat dari persamaan Gibbs-Helmholtz. Ini kita pelajari di semester lalu ya di gas dan termodinamika. Nah, jadi artinya apa? Untuk entalpi ini ya persamaan 8 ini hanya berlaku untuk rentang suhu tertentu. Jadi bukan pada semua kondisi suhu. Ya, kenapa begitu? Karena harus kita pertimbangkan asumsi bahwa penurunan persamaan itu dari Gibbs dan Helmholtz ya. Jadi kalau misalnya kita punya T1, T2, nah pada keadaan lebih besar dari T2, delta H naught ini tidak akan bisa mengikuti persamaan 8. Nah, jadi persamaan 8 itu hanya bisa diikuti untuk entalpi pada rentang T1 dan T2. Ya, karena kita mempertimbangkan bahwa penurunan suhunya itu berdasarkan Gibbs dan Helmholtz. Oke. Selesai? Selesai dicatat nih? Biar kita lanjutkan. Sudah? Oke. Nah, jadi kita lanjutkan di sini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, persamaan 8 ini
mirip dengan persamaan garis lurus. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita buatlah ini Y. Nah, ini X-nya. X-nya berarti seperti. Nah, seperti itu adalah sumbu X. Nah, sementara pada sumbu Y itu adalah ln K. Ln dari K. Artinya apa? Artinya slope-nya itu, gradiennya itu adalah negatif delta H naught per L. Nah, jadi berarti artinya bagaimana? Garisnya menurun gini ya, menurun dia. Kenapa? Karena gradiennya adalah negatif. Nah, jadi gradiennya itu, jadi berdasarkan itu ya, nah, kita bisa ketahui bahwa eh, kalau kita plot lnk terhadap seperti, nah gradien dari garis-garis lurusnya itu adalah negatif delta H naught per L. Nah, jadi plot Van Hoff itu bisa kita gunakan juga untuk menghitung berapa berapa nilai entalpinya. Nah, jadi berarti entalpinya itu tinggal gradien kita kalikan dengan R. Jadi delta H naught itu sama dengan si gradien kita kalikan dengan R. Ya. Sudah selesai? Oke. Sekarang coba. Ini soal terakhir. Sesudah soal ini kita hentikan perkuliahan kita lanjut minggu depan ya. Nah, di sini diketahui K-nya adalah 0,260 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sementara entalpinya adalah 32,4 kilojoule per mol. Ya. Sekarang hitung K pada suhu 37 derajat Celcius. Berarti sekarang jangan lupa suhunya ini harus kalian harus konversikan ke Kelvin. Nah, jadi berarti tadi rumusnya gunakan rumus persamaan 8 ya, persamaan 8. Nah, untuk kalian menentukan berapa nilai K pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa buat T1-nya itu 25 derajat Celcius, T2-nya 37 derajat Celcius. Nah, sekarang K1 berarti 0,0260. Nah, berarti yang ditanyakan adalah K2. Ya. Jadi berapa nilai K2-nya? Nah, coba kalian hitung pelan-pelan.
Ada yang dapat berapa nilai K2-nya? Siapa dapat? Nih, Nindi? Nindi ada dapat? Atau Westi? Catherine Juliana? Rizka, ada yang dapat nggak nih? Uli Anti, nah, ada nggak yang dapat? Belum. Hmm, Oke, saya langsung tunjukkan aja ya. Kalian udah capek nih pasti kan, udah di seharian belajar ya. Nah, ini kelas terakhir mungkin ya. Nah, jadi T1 nah, kita dapat 298 Kelvin. Nah, T2 adalah 310, sementara entalpi ini adalah 32,4 kilojoule per mol. K1 adalah 0,0260. K2 itu yang ditanyakan. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan 8 ya, berarti ln K2 dibagi 0,0260 sama dengan kita konversikan si entalpi tadi ke joule per mol jadi 32.400. Nah, dibagi dengan R-nya itu 8,314. Nah, jangan lupa ini negatif. Nah, ini dia 1/310 Kelvin dikurang 1/298. Jadi artinya nilai LNK2 dibagi K1 dia 0,506. Ya kan? Pasti kalian bingungnya di sini. Benar nggak? Jadi kalau kita punya 0,506 nilai LN, berarti kira kita harus cari berapa K2 per 0,260. K2 dibagi 0,0260. Jadi pakai lagi yang tadi. Yang apa tadi kan? Eh, Oke. Shift E. Nah, ini nilainya berapa tadi? Ln K2 dibagi K1 berapa tadi? 0,5 0,506 0,506 ya kan? Nah, jadi kita pangkatkan E pangkat 0,506. Jadi artinya di sini kita dapat berarti LNK2 dibagi K1 adalah 1,658 dan seterusnya. Berarti K2-nya kita kalikan dengan, jadi berarti si nilai yang ini 1,658 ini kita kalikan dengan berapa tadi K1-nya? K1-nya adalah 0,060. 0,060 Dua 260. 0,0260 ya, 0,0260. Nah, 0,0260. Benar kan? Itu ya. 0,0260. Coba saya paham. Jadi sama dengan berarti K2-nya adalah 0,04312 ya. 0,4312. Nah, jadi dapatnya sama. Jadi dari perhitungan kalkulator juga 0,04312 ya kan, kita stop share dulu yang kalkulator. Nah, lalu kita masukkan ke ini, kita cek. Nah, jawabannya juga di sini adalah 0,0431. Sama jawabannya kan, sama jawabannya antara hasil dari kalkulator dengan hasil dengan slide. Ya, jadi intinya itu kalian harus tahu menghitung ini. Ya, definisinya berarti kan, berarti
kita pangkatkan 0,506 adalah sama dengan K2 dibagi K1. Jadi tinggal kita cari berapa nilai K2-nya setelah kita tahu berapa nilai K2 dibagi K1. Oke? Nah, jadi intinya benar yang saya lihat dari beberapa mahasiswa saya, kalian sering bingung kalau misalnya LNK sama dengan A, jadi K-nya sama dengan berapa? Padahal hanya kalian bisa bahwa kalau LNK sama dengan A, artinya K itu adalah E pangkat A. Ya, E pangkat A. Nah, seperti itu ya. Nah, dan juga perhitungan menggunakan scientific calculator, jadi harus kalian pelajari. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Izin Bu, tadi atas nama Westi Simanjuntak agak terlambat masuk Bu. Westi Simanjuntak. Ya, saya ulang ya. Syah Karina Maha hadir. Hadir, Bu. Rizka Talia Panjaitan. Hadir, Bu. Avelino William Hutagao. Tidak hadir ya. Westi. Hadir. Ini, Yemika Alda Sihaloho. Oke, tidak hadir ya. Oke. Oke. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita akhiri perkuliahan kita. Nah, saya berharap sekali apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa mengerti ya, karena eh, dari saya sih saya sudah berusaha 100% untuk mengajarkan ke kalian, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kalian ya. Tidak cukup memang hanya kalian mendengarkan saya gitu, tidak cukup. Nah, kalian juga harus cari bahan-bahan textbook, latihan-latihan soal lain. Nah, tidak ada salahnya kalian cari-cari soal, coba latihan ya. Intinya kalian sudah tahu konsep KP, KC, delta G naught, persamaan Van Hoff, itu kalian sudah tahu konsepnya. Tapi nanti begitu ada soal, nah itulah yang kalian harus perlu latih bagaimana kalian menggunakan konsep-konsep tersebut. Oke, Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sudah sehat, jadi kita bisa bertemu offline lagi. Oke, sampai jumpa. Bye.